Mekanik Pakistan mampu mengubah logam bekas menjadi flywheel seberat puluhan ton dengan teknik peleburan. Batu kapur menjadi salah satu bahan campuran paling penting dalam proses peleburan. Batu kapur dapat mengikat kotoran menjadi terak. Terak ini mengapung di atas logam cair dan dapat dengan mudah untuk dipisahkan. Berbagai logam bekas akan dikumpulkan di satu tempat. Logam yang memiliki ukuran besar harus dihancurkan menjadi kepingan-kepingan kecil. Karena logam dengan ukuran terlalu besar tidak akan muat dimasukkan ke tungku pembakaran. Selain itu, ukuran logam yang tidak terlalu besar juga akan mempercepat proses peleburan. Logam-logam yang siap dilebur selanjutnya ditempatkan di nampan bulat untuk dibawa secara manual dengan tenaga manusia ke tungku pembakaran. Semua proses yang ada masih dilakukan secara manual. Tungku terletak di lantai 2, sehingga para pekerja harus naik turun tangga sambil membawa beban yang cukup berat di atas kepala mereka. Kekuatan fisik mereka tentu sudah tidak diragukan lagi. Bayangkan saja berapa kali mereka naik turun tangga dalam sehari. Di dalam tungku ini, besi akan dibakar dengan api bertekanan tinggi. Suhu yang dihasilkan bisa mencapai 5000 derajat Celcius. Tak diragukan lagi, besi akan dengan cepat berubah menjadi cair. Di tempat inilah proses pencetakan akan dilakukan. Pasir yang digunakan untuk dijadikan cetakan bukanlah pasir yang sama untuk membangun rumah. Pasir cetak harus memiliki sifat mampu bentuk dan tingkat kehalusan yang tinggi. Ukuran lubang yang digali harus disesuaikan dengan ukuran flywheel yang akan dibuat. Flywheel yang sudah jadi digunakan untuk acuan bentuk. Flywheel ini ditanam di lubang yang sudah digali dan ditekan untuk memadatkan bentuk cetakan. Mereka harus memastikan cetakan yang terbuat benar-benar padat agar tidak mudah hancur saat digunakan. Bagian samping dari lubang galian juga harus dipadatkan. Namun, flywheel harus bersih dari tanah dan tidak tertimbun, karena nantinya cetakan di bagian atas akan dibentuk tersendiri. Ratakan tumpukan pasir di samping flywheel dengan alat khusus sampai benar-benar rata. Bedak bayi ditaburkan di atas cetakan dan flywheel. Bedak ini berfungsi agar cetakan bagian atas tidak menempel dan menyatu dengan cetakan bagian bawah. Proses selanjutnya yaitu membuat cetakan bagian atas. Pasir yang sama ditaburkan di atas flywheel sampai benar-benar menimbun flywheel, namun belum dipadatkan. Besi persegi yang dibuat khusus diletakkan di atas flywheel. Desain ini bukan tanpa alasan. Lubang berbentuk kotak mampu menahan pasir cetak agar tidak jatuh dan hancur saat cetakan bagian atas diangkat. Potongan besi khusus ditancapkan ke dalam cetakan melalui lubang kotak. Besi ini akan mengikat pasir cetak di bawahnya, sehingga saat diangkat, semua pasir cetak akan terbawa oleh kerangka besi kotak ini. Potongan besi ini harus dibasahi dengan air terlebih dahulu, agar lebih baik dalam mengikat pasir cetak. Timbun kerangka dengan pasir cetak sampai menutup semua permukaannya. Setelah itu, padatkan pasir cetak sampai benar-benar padat tanpa celah sedikit pun. Batang besi bulat digunakan untuk memadatkan pasir cetak di dalam kerangka. Ini sangat penting dilakukan karena celah udara sedikit saja di dalam cetakan akan mengacaukan proses pembuatannya. Saat bagian dalam benar-benar dipastikan padat tanpa celah, selanjutnya timbun kerangka dengan pasir cetak dan injak-injak permukaannya sampai benar-benar padat. Buat lubang kecil dengan pipa besi kecil. Lubang ini berfungsi untuk mengalirkan udara bertekanan tinggi saat logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Angkat cetakan bagian atas, namun jangan pindahkan sedikit pun cetakan ini dari tempatnya. Setelah itu, gunakan balok kayu untuk memukul flywheel yang tertanam di cetakan. Ini untuk memberikan getaran sehingga permukaan flywheel tidak menempel pada pasir cetak. Setelah itu, angkat flywheel secara hati-hati. Diamkan dan biarkan cetakan terbuka selama seharian sampai benar-benar kering. Setelah itu, tutup kembali cetakan dan cetakan ini siap untuk digunakan. Logam cair hasil peleburan kemudian dipindahkan ke ember khusus. Ember ini mampu menahan panas hingga ribuan derajat Celcius. Diperlukan beberapa orang untuk membawa ember berisi logam cair ini. Setelah itu, tuangkan logam cair ke dalam cetakan melalui lubang yang ada. Diamkan cetakan selama 1 malam sampai logam mengeras. Setelah 1 malam, flywheel tanam siap untuk dipanen. Dalam 1 hari 1 malam, mereka mampu menghasilkan puluhan flywheel. Skala produksi yang cukup masif untuk proses pengerjaan yang serba manual. Gerinda amplas digunakan untuk merapikan sudut bagian dalam dari masing-masing flywheel yang sudah jadi. Mesin bubut digunakan untuk merapikan dan menyempurnakan bentuk flywheel. Proses ini tidak memerlukan kekuatan fisik yang ekstra, namun diperlukan pengetahuan dan pengalaman kerja yang tinggi. Mengatur dan mengoperasikan mesin bubut bukanlah hal yang mudah. Ini bukan hal biasa yang bisa dilakukan oleh nenek-nenek. Hasilnya sungguh menakjubkan. Flywheel kinclong seperti buatan mesin. Flywheel ini siap diekspor ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Bagi yang berminat membeli, silakan hubungi nomor yang tertera di video ini.